Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pemilih cerdas, pencoblosan pemilihan presiden sudah selesai dilaksanakan kemarin. Tasimnya, kalau kita belajar di pemilu-pemilu sebelumnya, orang bersuka cita riang gembira menjemput hasil pemilu itu. Siapa kira-kira gerangan pemenangnya? Tapi pemilu kali ini justru berbalik 180 derajat. Publik bereaksi keras, mendorong segera dibongkar betul praktek kecurangan di balik pemilu ini. Publik bereaksi, bahkan ada yang sudah aksi melakukan penolakan terhadap kecurangan pemilu sekarang ini. Ada yang menyebut kecurangan terjadi dari proses awal, dan ada yang menyebut pada hari H minggu tenang, pada hari H dan pada saat pencoblosan, intimidasi. Bawaslu pun sudah menemukan. Tapi ada yang lebih gila adalah karena ternyata kecurangan itu terjadi di fase rekap atau perhitungan surat suara. Dan sekedar disclaimer dari awal bahwa kita bisa menyatakan menjamin betul data yang akan diungkap sebentar itu adalah data yang sahih, data yang valid berdasarkan data yang dipublish oleh KPU sendiri, dan kita olah bersama-sama dan menemukan ada angka ternyata adalah justru 90.000 TPS yang patut dipertanyakan. Seperti apa 190.000 TPS itu dan puluhan juta suara yang goib? Ikuti diskusi kami bersama dengan Pak Buntulan Tambunan dan Pak Charles Sihaan dan bersama teman-teman yang lain. Mari kita bersama untuk ikuti diskusi ini. Oke, terima kasih. Kita akan membahas dari data. Ya. Data ini saya ambil dari Sirekap. Dan setelah kita resume, kita analisa lah. Nah, kalau awalnya kita lihatlah data umum KPU, jumlah TPS 823, 236, jumlah DPT sekian, dan jumlah pemilih per TPS maksimum dalam Undang-Undang 300. Rata-rata per TPS jumlah DPT dibagi TPS itu sekitar 249. Nah, inilah menjadi acuan kita. Ya. Sebelum sampai ke dalam data detail, ya, ini sebelum perbaikan atau sebelum konversinya KPU kemarin tanggal 19. Ya, nanti saya akan bagi dua. Ya, untuk sesi sekarang adalah sebelum perbaikan. Ya, karena menarik temuannya. Terlihat seakan-akan ada yang disembunyikan. Tapi apakah itu benar? Hanya KPU yang bisa menjawabnya. Itu loh. Banyak permasalahan hanya KPU. Kita hanya mengharapkan satu-satunya lembaga yang kredibel untuk menjadikan Pilpres ini adalah adil, jujur, ya, fair semuanya, hanya KPU. Jadi saya tidak akan menghujat KPU bla 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 bla, tidak, karena dialah lembaga satu-satunya sekarang ini. Jadi kalau kita ingin menjadikan bagus KPU, kita harus bedah di mana kelemahannya. Nah, kalau kami sebagai civil society hanya melihat luarnya saja. Kalau kita sudah lihat begitu, untuk memperbaiki bagaimana ini? Yang paling bagus itu ya audit forensik. Karena apakah di situ hanya masalah angka-angka atau di balik itu ada niat sekelompok, oknum, atau semuanya? Ada di belakang itu, apakah itu ada suatu oknum, ya? Dan di sini satu putaran. Nah, ini yang kita lihat. Kita bukan melihat oh ya 01 harus menang, 02 harus menang, atau 03 harus menang. Tidak sama sekali. Ya. Tapi yang kita lihat, apakah di sini ada oknum? Di sini ada KPU, ada MK, ada aparat, ya. Itu apakah ada di genggaman seseorang? Nah, inilah yang kita mau bahas. Ya. Nah, di sini awalnya sebenarnya ada data saya, ya. Itu 14 Februari, sewaktu dibukanya quick count, ada keanehan. Keanehan inilah yang membuat saya agak galau. Misalkan tiba-tiba di dalam quick count, ya, data itu yang terinput 25% sampai 30%, belum nongol. Ya, loh. Jadi kita tidak tahu kejar-kejarannya. Kalau biasanya kan di 5%, 7%, 10%, jadi ada kejar-kejarannya.
apakah 01 lebih dulu ya, karena kan datanya ini apakah dari Indonesia bagian timur ya kan, terus baru ke tengah, karena kan waktu berbeda kan. Dua jam untuk timur, tengah 1 jam, artinya itu juga menggambarkan apakah di timur menang, siapa yang memilih dan segalanya, dan itu biasanya belum fix, belum stabil. Nah ini tiba-tiba 25, tiba-tiba udah stabil. Ini yang membuat saya galau sebagai warga negara, ya, civil society. Loh, kok begini sih? Nah, ini data sebelum perbaikan, artinya sebelum tanggal 19 ya, kalau tidak salah, Februari. Nah, saya baca lah, bangunlah saya. Ini kan setiap waktu di save oleh, ditampilkan oleh KPU ke Sirekap yang kita bisa lihat, ada dashboardnya. Nah, saya tanggal 15/24 jam 6 pagi, ya, suara sah itu 20 jutaan. TPS yang terinput 323.000. Di mana anehnya? Ya, anehnya ini, ya, kalau kita bagi suara sah dibagi TPS, hasilnya hanya 26% suara sah per TPS. Udah 323 loh. Ilmu manapun juga statistik, ya, apapun juga, kalau sudah 323.000 dari 823.000 tadi, itu kira-kira 39%, itu sudah stabil. Suara sahnya adalah 26%, golput dan surat rusak itu 74%. Masuk akal nggak ini? Tidak masuk akal kan? Nah, terus saya catat lagi, tanggal 15 Februari 2024 jam 20.30, suara sah 40 jutaan, TPS terinput 366. Nah, saya bagi lagi dong, 40 juta dibagi 366, suara sah naik 44%. Lo tadi udah stabil dalam sebagai ilmu statistik, ya. Tapi faktanya meningkat tajam. Nah, ini saya teliti lagi, per jam 9 sampai jam setengah 9 malam, berapa suara sah yang ditambahkan terinput. Artinya ya, 40 jutaan dikurang berapa bla bla bla, ya. Dan TPS yang terinput 366.000 dikurang 300 berapa. Nah, ini kita bagi sama lagi dengan yang di atas. Jumlah suara sah per TPS yang terinput jam 9 sampai jam 20.30 rata-rata per TPS 627. Sudah melanggar undang-undang. Lebih 100%. 100% lebih. Ada apa ini, kan begitu. Nah, saya pantau lah ini terus sampai tanggal 17 sebelum KPU memfreeze, menyetop. Itu potensi terindikasi melanggar undang-undang pemilu itu ada 90.000 TPS. Apakah itu benar? Ini analisa. Ya. Nah, jadi yang kita perlukan, KPU jelaskan dong ini. Begitu. Kalau Anda tidak jelaskan, kami gimana tahu? Orang kami tidak bisa masuk. Maka cara yang paling mudah ya audit forensik. Nah, Pak Buntu, ya. Berarti kan 90.000 TPS itu muncul dari tadi 600 lebih suara. Berlebihan itu partisipasi tadi yang di atas itu. Oh, iya. Berarti kita yang bermasalah 90.000 TPS. Ya, nanti saya akan jelaskan di data rincian ya supaya jelas ya. Sebab ini hanya gambaran dulu biar kita oh ya ada masalah loh. Ya. Makanya TPS yang masuk sudah melalui 40%, tapi suara sah terus bertambah. Nah, itu kan seharusnya stabil kan? Ya. Golput dan surat rusak semakin berkurang. Ada apa ini? Baik KPU. Berkurangnya teratur. TPS lebih dari 40%, jumlah suara sah terus bertambah dari 26% ke 44%. Gitu loh ya. Jumlah golput dan segalanya. Dan inilah yang kita akan bahas ini, ya. Nah,
Sekarang kita mulai, mungkin ada pertanyaan atau apa, kita akan mulai untuk lebih rincinya. Inilah data saya ambil secara random. Jamnya ya. Ini dari tanggal 15, kita lihat ya. Ini tanggal 15 ya. Yang lucu, yang aneh ya kan? Di sini pertama. Aneh. 26%. Jam 6 pagi ya. Ini 26 tuh ini ya, yang ini ya. 26%. Begitu ya. Dan lucunya lagi kalau kita lihat ya, kecepatan dia input. Jadi TPS per menit saya tampilkan ya. Itu gila sekali dibanding nanti setelah itu. Ya. Nah, ini dia yang kuning semua ini adalah tiba-tiba naik 44%, 48%, naik lagi 51 dan seterusnya sampai tanggal 21 kemarin ya sampai 67%. Artinya apa? Ada suatu skenario ya, saya hanya menganalisa ya, skenario akan menaikkan terus ini. Artinya apa? Di awal ini apakah benar ini 57%, paslon nomor 1 itu hanya 25%. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Kenapa bisa begini? Jadi inilah yang perlu kita pertanyakan. Nah, sekarang kita bedah lagi nih. Maaf, saya hanya mau mempertegas, membantu supaya bisa teman-teman paham semua, baik yang di sini maupun yang di luar nanti. Sepakatkah kita bahwa di alam semesta itu nggak ada kesalahan, error atau miss atau apapun istilahnya, ketidaksesuaian antara satu objek dengan satu objek oleh karena malfunction sebuah sistem, hasilnya teratur naik secara gradual dari 26 ke 66. Karena alam semesta itu kalau umpamanya kita ambil tanah di mana saja gitu, ini tanah kita ambil, kita genggam, kan di dalamnya itu nggak tanah, tanahnya paling 80%, 20% itu kan remeh-temeh, macam-macam. Alam itu kan begitu. Rambut kita ini kan hanya 80% yang panjangnya sama, 20%-nya itu tidak sama, ada yang sedikit lebih panjang, ada yang lebih pendek, pasti gitu. Di kepala kita ini mana mungkin, harusnya ada dong yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Itu jika kesalahan, nggak mungkin teratur gini. I see, ya. Aneh, di alam mana, di semesta mana yang akibat kesalahan sistem malfunction terjadi keteraturan? Ya, ya. Dimanapun yang namanya malfunction pasti terjadi ketidakteraturan. Itu dulu, deal dulu di situ gitu. Adakah di alam semesta kita hidupkah di dunia yang kalau ada malfunction ternyata teratur gitu? Malfunction yang seperti apa itu? Oke ya, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang yang saya ingin tahu pada saat perubahannya ada apa? Artinya jelang waktu di sini jam 9 sampai jam setengah 9 malam ada apa? Nah, kita analisa berdasarkan data ya, bukan berdasarkan fisik karena kita tidak pernah masuk di sana. Nah, saya analisa lah ini sedikit ya. Nah, inilah hampir sama ya, cuma di sini berbeda. Di sini adalah saya akan melihat dari jelang waktu jam 9 sampai setengah 9 malam, total pemilih suara sah, kalau kita kurangin kan itu adalah jumlah yang diinput antara jam 9 pagi sampai jam setengah 9 ya. Nah, inilah selisihnya. Suara selisih ada sekitar 18 juta. Nah, TPS-nya juga demikian. Dari jam 9 pagi sampai jam setengah 9 malam, berapa jumlah TPS yang ditambahkan? Tinggal kita kurangin saja 28.000 sekian. Nah, kita bagilah rata-rata per TPS. 627 suara sah per TPS. Dipukul dari jam 9 pagi sampai setengah 9 malam. Dan yang kuning ini semua adalah yang terindikasi melanggar undang-undang. Nah, sekarang kita lihat. Nah, inilah yang terindikasinya. Ada berapa sih? Gitu loh. Sampai tanggal 21 jam 11 itu ada 92.398 TPS yang terindikasi di atas 300. Terindikasi pelanggaran hukum ya. Tapi apa benar
Ya, dari waktu ke waktu, selang jam ya nah ini tanggal 15 ya, jam 20.30 sampai 20.40 itu terindikasi lagi kan gitu. Ini sebelum ada perbaikan loh ini. Sesudah ada perbaikan, ada konferensi pers oleh ini ada perbaikan. Tetap aja. Tapi ada apa? Dan bagaimana dia memperbaikinya? Gitu loh. Bagaimana SOP untuk menampilkan data itu ke masyarakat? Itu dong. Mereka tidak jelaskan itu. Oh, yang tidak 301 dan Iya, ini setelah konferensi pers KPU. Yang ini ya nanti saya jelaskan lebih rinci ya. Ada yang menarik ya, tapi itu nanti saja. Tapi yang kita ingin tahu sebenarnya, KPU apa sih yang diperbaiki? SOP-nya yang salah atau sirekapnya yang diperbaiki? Atau jangan-jangan kan itu dia harus jelaskan. Karena sebelum konvers itu 90 ribuan yang terindikasi ini ya, yang ini. Nah, tapi setelah ini dia kecil. Tapi sekarang saya lihat, saya kasih contekan sedikit aja ya. Ini saya akan lihat setelah perbaikan dan sebelum perbaikan, kecepatan input TPS-nya. Ya, bukan jumlah orangnya ya. Karena kan yang ini kan TPS. TPS itu kan hanya data paslon 1, data paslon 2, data paslon 3 dan jumlah TPS ya. Nah, ini lucunya saya ngambil kesimpulan aja, nanti akan ini data saya ya. Nanti saya akan di berikutnya kecepatannya sebelum konver itu 61 TPS per menit. Setelah ini hanya sekitar sekarang 9,7 TPS per menit. Tadinya 60. Satu. Ada 60 TPS. Nah, itulah. Input masuk ke Sirekap. Artinya jauh lebih lambat. Oke, ada perbaikan tapi lebih lambat, tapi kalau datanya benar nggak apa-apa. Ya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah ini. Skenario ini suara sah itu nantinya ya. Nah, oke. Nah, semakin lama semakin naik. Berapa skenario dia apakah by skenario makin lama makin naik sehingga mencapai kira-kira kalau kita pengalaman pilpres kita antara 75 sampai 80 ya. Atau udah segini nih. Skenario itulah yang kita waspadai sebagai seorang civil society itu. Nah, ini adalah potensi suara direkayasa sebenarnya. Ya, tapi ini berikutnya lah ya. Bagaimana skenario 100% tidak akan mungkin ya, 80%, 75, 70% ya. Ini saya sudah lakukan. Nah, tinggal bagaimana kita menanggapi ini dulu. Karena KPU ini harapan kita dia bisa jujur, bisa adil, bisa bekerja sesuai dengan hati nurani dan peraturan perundang-undangan. Karena itu saya sangat mengharapkan kalau mereka tidak mampu seperti ini karena mungkin ada yang di belakangnya entah siapa, ya kan, sehingga dia pun terancam dan segalanya, ya kita tidak tahu. Yuk audit forensik yuk, yang mendukungmu masyarakat loh. Nah, seperti itu penjelasan saya. Terima kasih. Makasih Pak Bunturan Tambunan. Ini lepasan Tokyo. Ada banyak hal yang kita bisa ketawa sekaligus agak sedih, miris, tapi tentu kita akan kembali ketawa kalau ini bisa dibuka kejujurannya. Dan ada memang hal ini bukan soal skeptis ya, tapi ada beberapa hal yang memang membuat kita untuk bertanya. Dan rasa-rasanya agak problem kalau kita tidak bertanya. Pak Charles gitu ya. Misalnya pertama itu adalah tadi misalnya mungkin bisa ditanyakan yang awal gitu Pak ya. Itu kita lihat misalnya dari sisi angka partisipasi.
kebetulan saya juga suka mengutak-atik angka gitu ya. Jadi dalam waktu tanggal 14 kami quick count. Bukan kami yang melakukan quick count, tapi kami mempublish hasil quick count gitu ya. Biasanya kalau kita quick count itu, maka memang data yang pertama masuk itu bagian timur karena selisih waktu tadi. Dan kita juga paham bahwa kalau data yang masuk dari timur awal, maka biasanya kita akan mulai start dari nol, dan paling yang masuk mungkin angka itu 25%. Karena sampel TPS-nya tentu jauh lebih sedikit daripada yang ada di tengah dan apalagi barat. Itu kita lihat populasinya, karena 67% suara kan ada di kota di sini. Itu yang pertama. Tapi kemudian sudahlah quick count itu kan keluar dan langsung angka 25 dan stabil. Jadi 50. Tadi saya agak tergelitik. Pacarnya kita menyebut keteraturan gitu ya. Rambut saja ternyata tidak sama panjang semua gitu, apalagi ini. Nah, itu kan polanya terlalu konsisten lah gitu ya, polanya gitu. Jadi mungkin lupa kalau itu gitu ya. Tapi ini sorry Pak, agak panjang, nanti teman-teman bisa nambah gitu ya. Saya agak melihat misalnya pola masuk di awal itu 15 gitu ya, 15 Februari ketika datanya Pak Tambunan itu ternyata ada yang menarik gitu ya. Di pukul 6 itu kan masuk sebenarnya angka sudah berada pada posisi ya itu Pak. Paslon 1 misalnya ada 5 juta, paslon 2 ada 11 juta, sudah berada pada angka 55% gitu ya. 56 karena 55,97, jadi kalau dibelatin 56 gitu ya. Kemudian paslon 3 itu ada 4. Kita tidak akan mendiskusikan di situ, tapi ada yang menarik adalah itu di jumlah TPS yang sudah masuk. Jumlah TPS yang sudah masuk itu adalah angka 323.000, berarti sebenarnya sudah hampir 50%. 40% lebih lah gitu ya. Dari 800.000 sekian TPS itu sudah menjadi, ya sorry itu 39 ya, 39%. Kalau dibagi berarti rata-ratanya adalah 64. Bayangan saya, bayangan aku nih Pak, kalau dalam posisi angka 39 itu mulai memang belum stabil betul kalau ini, tapi paling tidak itu mendekati. Jadi kalau istilah kami itu sudah mulai melandai, lambat. Sudah mulai melambat dan itu mulailah gitu ya, apalagi masuk 50. Artinya kalau ini kita baca pola, kalau pola dari sebenarnya kan kita, yang saya melihat itu adalah partisipasi ya. Ternyata rata-rata 26. Maka kalaupun ada perbedaan di, lagi-lagi kita bicara ini TP misalnya, kan kita tidak bisa baca di TPS di mana gitu ya. Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kalau dilihat dari pola 39% itu sudah masuk pola dari mewakili timur, tengah, barat Pak. Itu sudah masuk. Nah, dalam konteks itu berarti sejatinya nanti tren angka partisipasi itu di situ. Lagi-lagi sering Pak ya. Lagi-lagi polanya itu kita baca misalnya 26 mungkin akan ada naik, tentu akan ada 44, ada 26, tapi trennya akan lagi-lagi tadi Pak tidak beraturan. Jadi akan ada, bahkan mungkin akan ada cuma 22%. Semakin masuk di wilayah-wilayah yang tingkat pendidikannya malah biasanya lebih malas untuk pergi mencoblos gitu ya. Nah, di komplek-komplek dan macam-macam. Nah, ini kan 26 idealnya berarti ada di timur dan ada di tengah. Dan masuk sebagian di barat. Nah, harusnya itu. Ternyata kalau kita lihat ke bawah, saya agak ini, kita lihat ke bawah justru ada yang mencapai rata-rata partisipasi itu 144. Oke, masih oke lah, katakanlah gini gitu ya, kita benarkan itu. Tapi itu lagi-lagi polanya tiba-tiba naik terus tuh. 51, 52, 58, naik 60, 67 gitu ya. Itu yang menurut saya sepertinya, mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan salah saya. Kok di awal-awal yang perhitungan itu angka partisipasinya rendah? Ya kan? Ini otak nakal ini Pak, otak kanan nih kan gitu ya. Kok padahal ini kan sampling nih. Apa bukan sampling? Ini kan angka yang cepat masuk. Jadi laporan yang di sistem rekap itu yang pertama mengupload masuk dari KPPS. Kok tiba-tiba yang awal itu semua yang merekap itu adalah yang partisipasinya rendah. Lalu kemudian nanti yang menyusul adalah yang partisipasi seolah-olah disebut untuk jam sekian yang rendah dulu ya masuk. Untuk jam sekian yang rendah dulu. Nah, awal-awal gitu. Ini lagi-lagi kita itu akal sehat. Ya, itu pertanyaan yang harus lagi-lagi dijawab oleh KPU. Saya setuju tadi Pak. Saya setuju bahwa ini bukan soal yang punya kredibilitas untuk menjawab, bukan. Ini memang dia harus jawab.
konstitusinya adalah KPU harus jawab, gitu. Jadi harus dia jawab. Ini kira-kira seperti gitu ya, seperti lihat. Nah, mungkin bisa di ini sekaligus dengan Pak Charles nanti gitu ya, mungkin bantu kita untuk mempertegas itu dari kalau yang melebihi TPS 600 dan ini melanggar konstitusi itu pasti gitu ya. Tapi saya ingin bertanya begini Pak, dalam undang-undang pemilu atau di PKPU lah, jumlah DPT jelas 300 maksimal, jumlah surat suara harus jelas gitu kan Pak ya, dan hanya melebihi sekian persen, 2% lebih gitu kan. Lalu kemudian jumlah pemilih yang akan berpindah mengantisipasi dan macam-macam. Artinya dalam DPT itu sudah jelas pemilihnya sekian, jumlah surat suaranya sekian. Kok ada 600? Rata-rata. Jadi ini bukan cuma 600, bukan cuma 600. Tapi ini adalah ada penambahan. Jadi istilah saya itu gini. Pak Tebro, mohon maaf, saya kadang mengambil analogi. Saya kan lahirnya di hutan Pak. Jadi analogi, jangan-jangan satu, ada warga negara yang tidak terdaftar, tiba-tiba dia terdaftar hanya pada saat pemilu dan kemudian hilang lagi di tesnya setelah pemilu. Itu akal sehat. Kalau sehat, ya, sah gitu ya. Waras Pak ya, waras. Bukan dungu. Yang kedua adalah pertanyaannya itu, atau jangan-jangan memang ada, kita ngobrol begini 1, 2, 3, kita 6, 7, 8 gitu ya. Kita ngobrol nih. Jangan-jangan sebenarnya ada 100.000 orang yang ada dalam ruang ini kita tidak bisa lihat. Tapi KPU bisa lihat itu. Walau-walau gitu ya. Pacar Ya, prinsipnya begini ya, sebelum dijelaskan lebih lanjut oleh Bang Charles ya. Hai KPU, tolonglah supaya kami tidak berpikir yang enggak seperti tadi, jangan-jangan di sini ada 100.000 orang yang tidak kelihatan ya. Jadi kita bermitos ria. Nah, di sini gambarannya sudah jelas ya. Ada sesuatu yang harus diperbaiki. Begitu ya. Apa yang diperbaiki kami tidak tahu. Itu loh. Nah, supaya tahu, ini saya hanya berdasarkan data, bukan berdasarkan hukum ya. Karena saya bukan orang hukum. Teman saya Bang Charles, dia memang profesinya di bidang hukum ya. Jadi nah, inilah yang masyarakat inginkan, teman-teman semuanya ya. Jangan ya istilahnya apa ya, dosa kepada seseorang oke lah, itu urusan pribadi, tapi ini dosa kepada rakyat loh. Itu saja saya menghimbau kepada KPU ya, sebelum rakyat itu terjolimi lebih. Saya tidak mengatakan harus menang 02, 01 atau 03 loh. Tidak sama sekali. Itu biarkanlah. Harus ada pemenang. Harus ada pemenang. Itu benar ya. Tapi siapa? Biarkan rakyat yang memilihnya, bukan KPU yang memilihnya. Atau di belakang KPU ada. Nah, itu harus berani. Saya rasa itu dari saya. Mungkin Bang Charles. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelumnya mungkin pertama-tama tanpa bermaksud mempromosikan diri, tapi mudah-mudahan bisa membantu latar proses berpikir saya itu cukup bisa diterima atau tidak. Saya kebetulan berlatar belakang dari pendidikan eksakta sebetulnya, engineering. Saya tahun 84 itu udah berkecimpung di programming dan sistem analis di ITB. Lalu saya berangkat ke Jepang juga mengambil bidang studi Electrical Communication Engineering. Artinya saya paham betul struktur bangun, isi, jeroan, setiap gerak-gerik dan mekanisme kerja yang ada di dalam tubuh komputasi. Yang disebut komputasi itu saya sudah di situ duluan. Kemudian saya juga berpuluh tahun bekerja di manufacturing yang setiap hari mau tidak mau dari pagi sampai saya pulang kerja itu berhadapan dengan laporan angka-angka, sehingga terpaksa hidup saya itu terlatih untuk bisa melihat angka natural atau angka created
angka given dari alam semesta atau angka yang dikehendaki itu memang punya gitu kepekaan gitu. Lalu dilengkapi lagi kemudian saya berkesempatan studi hukum dan saat ini saya menjadi praktisi hukum. Artinya saya kalaupun memberi opini-opini hukum atau analisis itu jangan dikhawatirkan bahwa saya pun cukup memiliki kapabilitas mencerna aneka varian-varian angka yang terbit di semesta alam ini. Nah sekarang kita masuk ke bahwa angka ini adalah bukan angka yang dibuat oleh siapapun, hanya angka yang ditampilkan oleh sebuah lembaga di negara Republik Indonesia ini disalin ulang saja. Dan ini saya juga udah ikut memverifikasi waktu menyalin dari screen Sirekap yang dipublikasikan di Semesta Indonesia ini, disalin ke dalam Excel ini apakah sudah apa adanya, karena ini disalin dengan di screenshot dulu. Ya, saya verifikasi angka demi angka juga memang sudah sahih angka ini, memang benar-benar copy paste dari apa yang hadir di konsol layar KPU yaitu Sirekap. Nah oleh karena setelah disusun seperti itu menimbulkan pertanyaan ataupun akal sehat, kita melihat ini dengan akal sehat, nampak ada hal-hal yang di luar nalar, maksudnya tidak mungkin ini bisa terjadi. Kita hidup bukan di semesta yang seperti ini, kita hidup di yang tidak bisa kita atur-atur. Alam ini sudah sedemikian rupa diciptakan oleh Tuhan, itu bervariasi. Anak saya kembar pun tidak sama, beda. Anak saya kembar kebetulan, mereka nggak sama, nggak serupa, ada bedanya gitu dalam satuan-satuan tertentu. Nah sekarang kita disajikan oleh lembaga negara ini yang disebut KPU sajian informasi yang seperti ini. Tentu kalau dilihat sajian ini, saya yang berlatar belakang komputer pun sangat-sangat bingung dan sulit memahami bahwa ada kekeliruan upload data dari 800.000 sekian TPS di seluruh Indonesia yang serba arkipel ini dengan teknologi handphone yang beraneka, handphonenya aja beraneka, waktunya pun beraneka, manusia yang melakukannya pun beraneka, semua serba beraneka. Memang nggak kelihatan aja di udara ini, sebenarnya data itu ketika masuk ke server pun beraneka, baik aneka jarak, aneka waktu, semua serba beraneka, beragam. Artinya bervariasi. Yang disebut bervariasi itu ada yang ke atas, ada yang ke bawah, atau kalau angka ada yang besar, ada yang kecil. Bagaimana mungkin bisa ada angka serba seragam dan punya trennya itu ke satu titik? Itu hanya karena ada algoritma atau karena ada kehendak, arahan, guide yang bisa menghasilkan paparan angka yang seperti itu. Itu sistem itu yang bekerja. Iya. Angka itu seperti itu. Entah. Saya juga kalau sebagai programmer diminta membuat sistem yang seperti ini secara otomasi, mau nggak mau saya harus pakai algoritma. Ada beberapa yang saya kunci terus ada tujuan kalau di program itu, tapi nanti terlalu teknis kalau saya komunikasikan isi di dalam bangunan komputer itu ya. Sekarang kan sederhananya kan itu dari sebuah foto, image, lalu dengan teknologi OMR atau CMR itu diejawantahkan menjadi angka-angka yang bisa terkalkulasikan tambah kurang bagi kali. Kalau gambar kan nggak bisa ditambah kurang bagi kali kan. Nah, harusnya kalau umpamanya dikatakan, dan KPU sendiri masalahnya udah berkata ada kesalahan, apakah kita nggak percaya dengan ucapan KPU yang berkata di publik ya ada kesalahan? Nah kalau ada kesalahan, dijelaskan lebih lanjut kesalahan yang bagaimana. Kesalahannya ketika dari foto si pelaku foto di tiap-tiap TPS, lalu dia pencet submit ataupun kirim ke server, ternyata di dalam server diolah yang dikirim itu salah, tidak seperti yang
ketika difoto oleh si pelaku foto awal, dari sekian ratus ribu pemoto, harusnya beda dong, bervariasi pembacaannya di dalam itu. Pasti ada yang tadinya umpamanya angka 10 menjadi 100, tapi harusnya ada dong angka 10 menjadi 1 atau menjadi 2, kan gitu. Ini kok jadi ke arah satu arah yang sama. Kesalahan yang seperti apa gitu, yang seperti itu saya yang berlatar belakang komputer, dan nggak tahu lah di Indonesia ini saya kira masih bisa terbilang yang dari tahun 80-an udah belajar komputer itu sangat sedikit lah. Jadi komputer belum secanggih ini pun saya udah di situ gitu. Kalau ini polanya nih, angka-angka Pak Charles gini. Waktu dipukul 6 tanggal 15 itu dia stunting. Iya. Jadi dia dalam status stunting. Dipukul sampai pukul 20. Besoknya itu mulai dia ada perbaikan gizi. Oke. Ya kan? Oke. Jadi angkanya sudah mulai naik tuh. Iya. Terus karena gizi sudah naik lagi, tambah gizi, naik terus. Ada makan Jadi, gratis. ada makan gratis. sorry bercanda Iya. gitu. Jadi gini. Tapi otak nakal itu gitu. Ya, ya. Maksud saya juga yang menariknya teraturnya kan ya. Ini saya harus belajar, kita teman-teman harus sekolah lagi. Ini gimana ceritanya? Rata-rata suara sah per TPS dari 64 bergerak ke 160 sekian dalam satuan waktu. Namun sebaran di paslon 1, paslon 2, paslon 3 ini sama. Apa rentang range selisihnya itu apa ya, 2% juga nggak nyampe kali ini kalau diperhatikan dari satu kolom ke satu kolom, dari satu waktu ke satu waktu. Kenapa dia bisa tetap di situ, sedangkan yang di sebelah kanannya signifikan itu loh, lompatan angkanya dari satu waktu ke satu waktu seperti itu. Kok bisa di paslon 1, paslon 2, paslon 3 nya prosentasenya segitu-segitu aja? Iya. Padahal angkanya juga dari suatu waktu ke waktu jumlah suara tentu bukan semakin turun, memang semakin bertambah ya. Angka-angka yang ini sesuai dengan yang diupload oleh para pelaku upload di tiap-tiap TPS. Namun sebaran ini loh prosentasenya kok bisa stabil terus gitu loh, dari tanggal 15 Februari ini sampai ke tanggal 20 sekian. Kebetulan ya yang di screenshot ini ada kayak umpamanya yang di sininya 70%, di sininya 0% atau apa gitu. Ini nggak ada. Di situ terus gitu. Padahal paling enggak sebangun lah dengan rentang lompatan persentase ini loh, maksud saya ada berbanding, karena kan berbanding lurus dia, bukan berbanding terbalik, dan melekat jumlah suara per TPS pasti melekat dengan jumlah suara sah yang ada yang dibagi per paslon kan. Kan presentasi ini berangkat dari nominal angka kan, berarti di angkanya yang bermasalah. Iya, cuman Masalahnya angka juga itu kan stabil itu. Coba lihat tuh angkanya gitu ya. Kaki kita saja ini itu kalau berjalan pasti kadang ada yang kiri di depan, baru kemudian kanan di belakang, atau sebaliknya kan berganti-ganti. Betul. Nah ini kan yang disebut ini kan apa ya? Keberaturannya ini terlalu ini gitu. Posisi ini kan agak apa ya? Memang ada hal yang saya tidak bisa membayangkan, karena ini kan TPS-nya kan kita tidak lihat. Tapi pola itu menurut saya iya, ini yang kadang-kadang kalau sementara ini yang beredar di beberapa hari ini, kalau kita saksikan di aneka tayangan-tayangan televisi yang dihadiri oleh para personel-personel yang apa ya, punya legitimasi kehadiran, punya posisi hukum, yaitu umpamanya kayak ada dari KPU-nya, ada dari Bawaslu-nya, ada dari partisan parpol hadir, selalu banyak itu berdebat, ya ada katanya. Nah itu membingungkan masyarakat, memang jadi kacau, akhirnya hanya berdebat-debat apa ya, arogansi atau kepentingan atau kepuasan batin belaka. Tapi kalau ini kan datanya apa adanya, bercerita. Apabila ada orang enggan membahas ini, KPU enggan menyikapin ini, itu jadi makin pertanyaan lagi. Apa yang kehendaki gitu. Ini angka ini jelas, kalau umpamanya tadi Bang Tambunan menyinggung jumlah suara tidak sah itu semakin turun semakin ke angka 30%. Kalau ini suara sah yang paling kanan itu kan semakin menuju ke 70%.
ke arah 70%, trennya ya, kecenderungannya, suara sahnya. Karena gini kan, kalau pemilu umpamanya pesertanya kurang dari 50% kan legitimasinya tidak ada, jadi nanti bisa menimbulkan asumsi-asumsi ataupun anggapan-anggapan miring lah ya, legitimasi yang terpilihnya itu. Jadi ini suara sahnya diarahkan sepertinya ke arah 70% supaya kalau golongan putih atau suara tidak sahnya 30% kan dianggap berlaku. Jadi seolah-olah ada kayak begitunya. Nah ini kan bagaimana gitu. Jadi gini, bahwa pantaslah dari kacamata hukum di sini ada masalah, ada peristiwa hukum. Peristiwa hukum berarti ada perbuatan hukum, ada pelaku hukum. Lalu kita lihat payung hukumnya sendiri. Apakah peristiwa hukum, perbuatan hukum dan si pelaku hukum ini melakukan hal yang sesuai dengan hukum atau tidak? Jadi begitu. Dan ternyata memang tidak. Salah satunya itu, kok bisa dibiarkan? Katanya diperbaiki tapi masih tetap yang melawan hukum, yaitu angka TPS suara per TPS 300 itu masih hadir terus. Perbaikan yang seperti apa? Sementara tidak dihentikan, tidak dilakukan apa-apa. Katanya iya, sudah diperbaiki, sudah diaudit, sudah ini, sudahnya banyak, tapi tetap dibiarkan. Itu kan kalau di kacamata hukum ya masalah hukum itu. Apalagi ini kepada publik yang lebih punya hak, lebih punya kewenangan untuk mengkonsumsi informasi ini. Kalau dibilang ada teman yang bilang, apalagi yang ahli-ahli hukum tata negara, khususnya yang dari partisan politik tertentu, bilang ya udah itu kan Sirekap itu bukan data formal, bukan data yang layak pantas dibawa ke pengadilan dan sebagainya dalam hal sengketa pemilu. Yang sah itu kan yang manual, kita tunggu yang manual aja. Itu buat apa dihadirin? Itu pertama. Kemudian Sirekap itu ada loh terdefinisikan di peraturan KPU bahwa memang inilah yang resmi, yang direkomendasikan. Artinya yang dipakai uang negara, uang kita semua dipakai untuk menghasilkan ini. KPU yang mengatakan itu. Jadi harus bertanggung jawab lah, kesahihannya, keakuratannya, prosesnya sekali lagi. Kalau tidak ada itu, kita tidak temukan ini kan? Iya. Nah sekarang bayangkan kalau kita dibilang digiring ke arah manualnya aja kita tunggu, ya udah manualnya, ini nggak usah. Kalau kita mau mengandalkan manual ya, Sirekapnya kita abaikan, toh juga nggak sah, nggak resmi, nggak usah lah dipusingin, ngapain sih ngomongin Sirekap gitu. Ya oke, kalau kita ke manual juga bukannya nggak ada masalah, justru karena ada potensi yang saya bilang tadi, ngitung tusuk gigi itu setiap orang aja bisa beda, maka digunakanlah alat bantu ini untuk menjaga, untuk meng-cross check. Nah sekarang alat bantunya seperti ini, terus gimana gitu?